Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Setianingsi dari kelas 27D atau 99 pilihan, nomor induk mahasiswa 174724158 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya mendapatkan tugas akhir dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, untuk memaparkan materi yang bertema stigma masyarakat terhadap pengidap COVID-19. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana stigma masyarakat terhadap pengidap COVID-19 tersebut. Ya, jadi di sini penyebaran COVID-19 saat ini tidak hanya menjadi persoalan dalam dunia kesehatan saja, tanpa kita sadari ternyata juga telah mengubah perilaku masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah bagaimana cara pandang mereka terhadap sesama. Hal ini tentunya menimbulkan perilaku negatif, yaitu stigma. Apa itu sebenarnya stigma? Ya, menurut WHO, stigma itu sendiri adalah suatu musuh yang paling berbahaya. Sedangkan menurut Kaplan tahun 2004 adalah sesuatu celah terhadap seseorang. Itu adalah pengertian dari stigma itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya stigma adalah pandangan negatif terhadap celah terkait pandemi COVID-19 yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang ditunjukkan kepada seseorang yang terjangkit COVID-19 maupun tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Itulah yang menyebabkan kenapa stigma itu musuh yang paling berbahaya, karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. WHO menyerukan agar masyarakat tidak menimbulkan stigma terkait COVID-19. WHO juga meminta agar masyarakat menghindari penggunaan istilah-istilah tertentu yang memiliki arti negatif sehingga dapat menimbulkan stereotip dan asumsi. Apa sebenarnya bahaya dari stigma sosial tersebut? Ya, jadi stigma sosial tersebut memiliki bahaya. Yang pertama adalah membuat orang menyembunyikan status kesehatannya. Yang kedua adalah membuat orang enggan memeriksakan kesehatannya. Dan yang ketiga adalah membuat orang kabur saat akan dikarantina, sehingga memperbesar risiko penularan COVID-19. Jadi salah satu contoh dampak dari stigma ini adalah kasus yang baru-baru ini terjadi yang viral di media sosial, yang dimana pasangan suami istri di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dimana itu kampung saya sendiri, diduga positif COVID-19, menolak saat dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena mereka takut terhadap stigma-stigma yang akan terjadi di masyarakat. Ya, jadi kapan stigma ini muncul? Semenjak di Wuhan, Desember 2019, yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, kasus COVID-19 ini semakin meningkat setiap harinya. Ada saja korban yang terjangkit COVID-19. Banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa stigma ini dapat memperburuk keadaan. Sudah buruk tapi ditambah buruk, karena stigma ini merupakan pandangan negatif terhadap sesuatu. Stigma ini dapat berupa penolakan sosial, gosip, kekerasan fisik, dan perlakuan yang kurang baik dari masyarakat itu sendiri, serta penolakan layanan kesehatan maupun layanan yang lainnya, yang dimana kita akan secara alami melakukan penolakan terhadap orang-orang tertentu yang memiliki penyakit menular tersebut. Jadi ini adalah akibat dari kepercayaan bahwasanya sesuatu yang buruk itu terjadi pada mereka yang telah melakukan kesalahan. Ini adalah salah satu cara pandang yang salah, kurang tepat. Ya, jadi di sini kita sebagai generasi muda harus mampu memberikan pandangan-pandangan positif kepada masyarakat luas, terutama keluarga yang ada di sekitar kita. Jadi bagaimana cara menghindari stigma tersebut? Yang pertama adalah memberikan dukungan kepada mereka yang terjangkit COVID-19. Yang kedua adalah tidak memberikan label kepada mereka yang terjangkit. Yang kedua adalah tidak menyebarkan gosip terkait pasien COVID-19, serta memberikan julukan-julukan yang tidak pantas. Yang keempat adalah stigma ini muncul dari ketakutan. Jadi lawan ketakutan tersebut dengan mencari informasi-informasi yang akurat. Ya, jadi sebarkan berita yang baik kepada keluarga maupun masyarakat yang ada di sekitar kita, supaya stigma ini tidak menyebar dan menjadi hal-hal yang sangat negatif. Itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya yang saya ambil dari www.unicef.com, yang dimana www.unicef.com itu adalah laman resmi dari
Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, jadi sebagai pesannya, jangan pernah takut melakukan kebaikan sekecil apapun dan berikanlah perubahan yang positif pada masyarakat, berikanlah pandangan yang positif pada masyarakat dan keluarga kita. Karena apa? Karena kita harus menjadi agen perubahan dunia dan kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan mengubah dunia, di mana kita harus memberikan pandangan-pandangan positif kita serta kita harus memberikan pengetahuan-pengetahuan kita untuk bangsa ini. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.